Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya dalam memenuhi tugas ujian praktek informatika akan sedikit men-share serta menjelaskan materi kimia di kelas 12 di semester pertama mengenai sifat koligatif pada larutan. Oke teman-teman bisa lihat di video kali ini. Di sana tertera mengenai penurunan titik beku. Nah, teman-teman ketahui bahwa penurunan titik beku merupakan salah satu dari sifat koligatif pada larutan. Tapi sebelum itu teman-teman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Nopeliana, teman-teman bisa panggil Zahra, Ra, ataupun Ara. Dan saat ini saya masih pelajar di MAN 1 Cianjur, tepatnya di kelas 12 MIPA 5. Untuk itu, saya akan menjelaskan materi pada kali ini mengenai sifat koligatif pada larutan, terutama penurunan titik beku. Nah teman-teman, di awal video tadi dan tadi juga Zahra sudah bahas beberapa kali bahwa di video kali ini kita akan bahas mengenai sifat koligatif pada larutan dan penurunan titik beku pada larutan. Nah, kita bisa garis bawahi nih, dari tadi ada kata larutan. Jadi langkah pertama yang bakal kita cari tahu yaitu apa sih itu larutan. Yang kedua, kita bakal cari tahu apa itu sifat koligatif larutan, dan kita akan lebih memperdalam mengenai penurunan titik beku pada larutan. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sifat koligatif pada larutan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu larutan. Nah, sebenarnya teman-teman sendiri pasti sudah tidak asing lagi dengan apa yang namanya larutan. Karena di sekitar kita pun dan apa yang kita lakukan pun ada yang namanya larutan. Misal, teman-teman membuat sirup atau teman-teman membuat teh manis, nah itu disebut dengan larutan. Jadi apa itu larutan? Larutan adalah campuran antara zat pelarut dan zat terlarut. Apa sih zat pelarut dan zat terlarut? Nah, kita misalkan dari teman-teman membuat teh manis. Teman-teman membuat teh manis itu dari air dan gula. Nah, air disebut dengan zat pelarut, sedangkan gula disebut dengan zat terlarut. Makanya, air gula termasuk larutan. Larutan menurut daya hantar listriknya dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah larutan elektrolit dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Apa bedanya? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, di mana ion-ion dalam larutannya bergerak secara bebas. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, karena ion-ion tersebut tidak terionisasi dengan baik. Nah, sebagai contoh, salah satu larutan non-elektrolit yang sering muncul dalam soal adalah larutan alkohol, urea, dan gula. Perlu diketahui teman-teman bahwa larutan memiliki sifat atau karakteristik yang unik, di mana karakteristik yang unik tersebut disebut dengan sifat koligatif larutan. Jadi, apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat pada larutan yang mana dipengaruhi oleh banyaknya zat terlarut. Apabila zat terlarut tersebut banyak, maka sifat koligatifnya pun akan semakin besar. Maksudnya gimana? Sebagai contoh, kita membuat 2 gelas teh manis. Gelas pertama kita akan memberikan 3 sendok gula dan gelas kedua kita tambahkan 5 sendok gula. Maka yang akan memiliki sifat koligatif terbesar adalah gelas kedua, karena gula sebagai zat terlarut pada gelas kedua lebih banyak daripada di gelas pertama. Sifat koligatif pada larutan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, yang kedua ada kenaikan titik didih, yang ketiga ada penurunan titik beku, dan yang keempat ada tekanan osmotik. Tapi di sini Zahra bakal menjelaskan mengenai penurunan titik beku. Ya, kita masuk ke subtopik utama mengenai penurunan titik beku. Nah, teman-teman pasti terlintas kan dari kata beku? Apa? Ya, es batu. Betul. Jadi apa itu membeku? Membeku adalah perubahan zat cair menjadi zat padat. Nah, sebelum kita mengetahui penurunan titik beku, kita harus tahu dulu titik beku itu apa. Jadi titik beku itu bisa kita katakan suhu. Nah,
suhu membeku pada air itu adalah 0 derajat Celcius. Tapi beda halnya dengan kita membekukan larutan atau air yang sudah terlarut dengan zat terlarut. Misal es manis tadi, apabila kita bekukan, maka tidak bisa dapat membeku jika dalam 0 derajat Celcius, tapi pasti di bawah 0 derajat Celcius, makanya terjadi penurunan titik beku. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa penurunan titik beku adalah penurunan suhu beku yang terjadi karena adanya molekul-molekul zat terlarut. Karena tadi kita sudah mengetahui suhu membeku pada air adalah 0, maka untuk mengetahui suhu membeku pada larutan, kita dapat menghitungnya dengan cara suhu pelarut dikurangi dengan perubahan atau penurunan titik beku, di mana penurunan titik beku ini dicari dengan cara molalitas dikali dengan ketetapan zat pelarut. Nah, ketetapan zat pelarut ini sudah ditentukan dan berbeda-beda, dan yang paling sering digunakan adalah air, maka ketetapan air yaitu 1,86. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tadi sudah membahas mengenai larutan, mengenai sifat koligatif pada larutan itu sendiri, mengenai penurunan titik beku. Semoga apa yang Jara share pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.